Andai kata 02 kemudian dinyatakan ketok palu menang, kemudian menjadi presiden dan wakil presiden, bagaimanakah kondisi negara Indonesia, perekonomiannya, pembangunan dan lain sebagainya ya? Kita pantangi satu persatu. Yang pertama ini untuk ekonomi negara Indonesia saat dipimpin 02. Ekonomi ada simbol 5 cangkir. Perasaan yang belum bisa melupakan sebuah kejadian dari masa lalu. Ekonomi. Kemudian ekonomi bagaimana? Ada kerja tim di sini bagus. Kerjasama ya. Kemudian di sini ada simbol 10 cangkir yang artinya perekonomian ada kenaikan walaupun tidak segera. Semuanya butuh kerja tim, butuh proses ya. Selanjutnya ada tantangan. Oh, jadi begini saya artikan bareng-bareng nanti setelah 6 kartu saya ambil ya. Ada simbol the high priorities. Kebimbangan, melangkah. Ada simbol orang dari masa lalu. Lagi-lagi orang dari masa lalu. Pak Deka, Pak Jokowi di sini karena memang nggak bisa dipungkiri Pak Jokowi ini cawe-cawe di 02. Tapi dengan cawe-cawenya Pak Jokowi pada akhirnya 02 menang, memperoleh suara yang tertinggi di Pilpres tahun 2024. Nah, di sini ada simbol 5 cangkir. 5 cangkir ini adalah simbol dari dimana yang kita pikirkan masih dibayang-bayangi kayak belum bisa move on dari kejadian-kejadian kemarin. Nah, kejadian-kejadian kemarin itu tentunya misalnya menabrak tatanan MK, kemudian yang begini yang begitu, dan sampai saat ini sepertinya ada suara-suara yang ingin kayak mendiskualifikasikan atau membatalkan kayak gitu terkait 02 ini. Nah, tentunya hal ini juga akan berimbas untuk kepemimpinan mereka ke depannya terkait masalah ekonomi. Jadi di sini masalah ekonomi dengan adanya perkembangan negara Indonesia yang masih carut-marut seperti ini, tentunya hal ini juga membuat seperti penanam modal dan lain sebagainya menjadi mikir-mikir dulu. Setelah di awal Pilpres ini, mereka-mereka misalnya yang mau nanam modal, yang mau usaha, masih memendeng karena ada kekhawatiran. Jangan-jangan nanti kebijaksanaannya berubah, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, dan itu membuat perekonomian agak sedikit melemah setelah Pilpres ya. Tapi nanti setelah melemah itu ada usaha untuk sebuah kerjasama, kerja tim di sini. Ada usaha-usaha untuk pembenahan perekonomian. Harapannya bisa sesuai yang diimpikan. Ada 10 cangkir, harapannya perekonomian bisa mengalami peningkatan, mengalami pertumbuhan yang lebih baik lagi. Tapi ternyata tidak semua semudah itu. Karena apa? Di sini ada kartu 9 tongkat. 9 tongkat ini simbol dari seseorang yang harus siap menghadapi benturan, menghadapi tantangan karena apa yang udah dilakukan. Apa yang udah dilakukan? Nah, tentunya ada kaitannya dengan kejadian orang dari masa lalu. Kejadian dari orang di masa lalu ini ada kaitannya dengan cawe-cawe Pak Jokowi di balik layar terkait 02 ini, misalnya menabrak tatanan dan lain sebagainya. Ini menjadikan efek negatif buat 02 ini ke depannya. Karena sebagian masyarakat juga sebagian dari yang lainnya masih belum bisa melepaskan kejadian ini, ingatannya masih lekat terkait orang dari masa lalu. Makanya di sini juga ada simbol
kebimbangan ketika mau mengambil sebuah keputusan, ketika mau bekerja sama dan lain sebagainya terkait perekonomian negara Indonesia. Ada kebimbangan di sini terkait hubungan dari masa lalu. Jadi begini ya teman-teman, yang namanya hidup itu memang sebab akibat. Apa yang kamu tabur juga akan kamu tuai di kemudian hari. Mungkin kamu masih diberi kesempatan hoki yang berlimpah untuk saat ini, tapi kejadian buruk efek dari apa yang kamu lakukan semuanya itu juga akan harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau sudah melakukan sebuah tindakan yang menyalahi aturan, yang dirasa tidak sesuai dengan hati nuraninya, makanya dalam hal kepemimpinan ke depannya harus lebih memperhatikan rakyatnya untuk bisa menebus hal-hal yang semacam itu. Ya, untuk bisa mengurangi kadar dari hukum karma ini nanti. Mereka, saya dan kalian selalu ada hukum karma yang bekerja di dalam hidup kita. Seperti saat ini, perekonomian akan menghadapi masa-masa yang agak sulit di sini ketika 02 menjabat, dikarenakan ada kaitannya dengan perasaan-perasaan yang masih belum bisa move on atas kejadian-kejadian yang pernah dilakukan. Dan ini juga akan berimbas pada misalnya dari masyarakat luar, dari yang ingin menanam modal di Indonesia, masih ada pertimbangan-pertimbangan akan hal itu. Tapi harapan saya ini sementara ya, harapan saya ini kejadian sementara sehingga negara Indonesia masih memiliki daya tarik untuk menyedot dari penanam modal asing. Harapan saya seperti itu. Hanya saja di sini memang tidak semudah itu membalik telapak tangan yang untuk membuat ekonomi Indonesia semakin maju harus ada kerjasama, dan di sini sebenarnya ada usaha-usaha itu, ada kerja tim di sini. Tapi sayangnya tidak semudah itu untuk bisa menumbuhkan perekonomian yang baik. Karena apa? Ya karena tadi belum bisa move on dari masa lalu terkait apa yang udah mereka lakukan. Ini ya, jadi ada keraguan jangan-jangan nanti seenak sendiri mengubah peraturan dan ini dan itu. Jadi mereka ini berpikiran ke arah sana juga loh ya. Makanya di sini mempertimbangkan ketika ingin berinvestasi. Ada pertimbangan-pertimbangan di sini. Ya semoga saja hal ini nggak terjadi. Harapan saya hal buruk tidak terjadi, karena saya juga berharap negara Indonesia pertumbuhan ekonominya bisa meningkat. Walaupun nggak bisa dipungkiri saat ini beras itu naik minta ampun. Kemudian apa ya, pasar-pasar daya beli masyarakat juga mengalami pengurangan. Rumah saya kan dekat pasar, setiap hari saya ke pasar. Pasar itu sangat nggak begitu ramai teman-teman, sehingga pedagang itu mengeluh. Apalagi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, ramainya itu mulai Sabtu, Minggu. Nah tentunya ini juga ada efek dari masyarakat yang bekerja. Tapi kalau dilihat dari sepinya pasar, tentunya hal ini juga ada kaitannya dengan daya beli masyarakat yang mengalami penurunan untuk saat ini. Sangat disayangkan ya. Kemudian untuk masalah keamanan negara Indonesia, bagaimanakah setelah Pilpres tahun 2024? Andai kata 02 yang memimpin negara Indonesia. Ada simbol sebuah kerjasama, sebuah komitmen untuk keamanannya ya. Kemudian di sini ada the timer, pemimpi, yang artinya baru memulai sebuah perjalanan, karena di sini kan masih habis Pilpres, jadi 02 ini masih melangkah, mengawali sebuah langkah. Tergantung langkahnya ini bijaksana atau tidak. Ketika tidak bijaksana akan masuk jurang, ketika bijaksana akan ditinggikan. Jadi untuk bijaksana ini harus hati-hati ya, harus hati-hati banget, dikarenakan banyak sekali tantangan-tantangan yang belum diketahui ketika baru melangkah. Makanya di sini harus hati-hati untuk 02 dalam mengambil sebuah keputusan terkait masalah keamanan di sini. Walaupun awalnya ada komitmen, tapi di sini masih mengawali. Kamu belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, keberanian melangkah ini juga harus ada
pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana ya. Selanjutnya keamanan. Masuk sebuah istana, pemerintahan baru seperti itu. Ada simbol Raja Jangkir, di mana Raja Jangkir ini simbol dari seorang pemimpin yang mudah berubah pikirannya, mudah goyah, yang dilambangkan air ini. Air ini kan selalu bergelombang dan lain sebagainya, mudah berubah-ubah ya. Makanya di sini dilambangkan seorang pemimpin yang mudah berubah-ubah pikirannya. Ada simbol wanita membawa koin, teman-teman. Wanita membawa koin ini simbol dari seorang wanita pekerja keras yang memiliki kemapanan dan kemandirian, dan wanita ini berhadapan-hadapan dengan seorang raja. Adakah seorang raja ini dikendalikan seorang pemimpin perempuan atau pemimpin laki-laki yang memiliki jiwa fleksibel, jiwa welas asih seperti perempuan, dan dia mengandalkan uangnya untuk bisa mempengaruhi seorang raja ini? Nah, siapakah orang ini? Nah, perempuan membawa koin ini bisa perempuan beneran ya, atau seorang laki-laki yang memiliki jiwa kemiripan dengan seorang perempuan, misalnya memiliki jiwa welas asih, feminim dan lain sebagainya. Ya, seorang laki-laki yang tidak kekar, seorang laki-laki yang tidak garang seperti itu. Ini simbolnya ya. Kemudian teman-teman, ini sudah 5, saya ambil 6 ya. Bagaimanakah kondisi keamanan negara Indonesia? Ada simbol balance. Ada simbol balance yang pada akhirnya membalanskan. Apakah ini ada kaitannya? Jadi saya teringat, apakah ini Ibu Mega yang kemudian ada hubungan baik dengan Pak Prabowo? Apakah seperti itu yang pada akhirnya demi keamanan negara Indonesia pada akhirnya mereka bersilaturahmi yang membuat negara Indonesia menjadi balance kembali keadaan keamanannya? Nah, mari kita artikan sama-sama. Di kartu yang pertama ini ada sebuah komitmen, tindakan. Mereka udah berusaha, ada mediasi satu sama lain, ada semacam perjanjian ketika terkait dari langkah awal dalam sebuah pemerintahan. Nah, langkah awal ini menuju sebuah istana. Kita tahu ya, saat ini masih gonjang-ganjing terkait dengan KPU, Bawaslu, kemudian dari rekap, dari suara masyarakat. Nah, inilah yang membuat kita banyak tanda tanya ya, untuk apa saksi di TPS kalau pada akhirnya suaranya menjadi berubah di KPU. Kenapa? Nah, disinilah kemudian ada upaya-upaya untuk bisa menstabilkan negara ini kembali dengan adanya seorang Raja Jangkir dengan seorang Ratu Koin ini. Apakah ini kubu 02 dan kubu 03 yang bersatu kembali atau menjalin hubungan baik? Karena kalau melihat dari pilpresnya ini ya, pemenang presiden dan wakil presiden 02, pemenang legislatif adalah 03. Nah, dan disinilah nanti akan ada hubungan yang balance, yang artinya ada ada pemikiran demi keamanan negara Indonesia yang harus dijaga. Makanya di sini ada simbol balance. Kemarin itu juga ada yang komentar, bagaimanakah dengan IKN? Apakah akan dilanjutkan? Apakah lancar pembangunannya dan lain sebagainya? Mari kita lihat tentang IKN. Mari kita lihat tentang IKN, bagaimanakah kondisi kedepannya, kelancarannya dalam pembangunan. Untuk IKN bagaimana? Ada simbol Raja Koin, yang artinya akan tetap dibangun, berusaha untuk tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya
ada simbol raja tongkat. Nah, semuanya itu akan dikerjakan dengan nyata. Kemudian walaupun ada 8 pedang, walaupun juga nggak tahu nanti sampai kapan itu, ya belum tahu, tapi di sini sudah ada upaya-upaya untuk mengerjakan dengan baik, walaupun tidak tahu hasilnya nanti sampai kapan, hasilnya nanti bagaimana. Dan di sini juga ada simbol dari kekhawatiran, kecemasan terkait dari pembangunan IKN ini, yang artinya bahwa mungkin modal dari pembangunan IKN ini masih Senin Kemis, bisakah seperti itu? Bisa jadi, karena di sini ternyata ada kekhawatiran, sudah melangkah ke pintu gerbang, tapi belum apa-apa sudah membayangkan hal-hal yang negatif. Padahal dari awal-awal ini sudah berniat untuk membangun IKN. Selanjutnya, ada 2 pedang, pemikiran-pemikiran yang masih ragu-ragu. Nah, kenapa ragu-ragu? Tentunya ada hal-hal lain yang lebih urgent yang dipikirkan. Apakah begitu? Ada masalah-masalah yang dihadapi, teman-teman. Makanya di sini ada simbol orang meditasi. Ada simbol orang meditasi di mana adanya banyak masalah yang sedang dipikirkan, yang dilambangkan pedang 4 ini. Makanya di sini harus ada introspeksi diri, mana yang lebih didulukan, kesejahteraan masyarakat ataukah membangun IKN, karena IKN ini juga butuh modal. Inilah butuh kebijaksanaan dari pemerintah di sini. Mendahulukan IKN atau mendahulukan peningkatan ekonomi yang dari prediksi saya tadi sepertinya ada hal-hal yang membuat jalan di tempat. Ada kekhawatiran dari penanam modal dan lain sebagainya yang membuat perekonomian susah untuk ditinggikan. Tentunya juga efek dari COVID ya, efek dari COVID, efek dari perang Rusia dan lain sebagainya masih terasa di saat ini. Satu kartu lagi untuk IKN. Bagaimanakah kondisi kedepannya? Ada justice di sini, pertimbangan-pertimbangan atau berpikir mana yang terbaik di sini demi sebuah keadilan, demi sebuah kebaikan. Jadi kalau IKN nanti memang ada kondisi tersendat ya teman-teman, karena mempertimbangkan mana yang didulukan ini, antara kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, atau kepentingan untuk membangun IKN. Jadi bisa dikatakan ada masalah-masalah terkait pendanaan dari IKN ini nantinya. Nah, tinggal gimana pemerintah saja mendahulukan IKN atau mendahulukan kesejahteraan masyarakat. Tapi di sini sudah ada upaya-upaya merenung ke dalam, berpikir dan lain sebagainya untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya terkait IKN ini. Ya, semoga saja siapapun presidennya nanti, harapan saya negara Indonesia tetap bersatu, tidak terjadi ontran-ontran, tidak terjadi kondisi ekonomi yang jalan di tempat, dan keamanan juga lancar, serta kesejahteraan juga meningkat. Harapan saya seperti itu ya, kita doakan saja yang terbaik untuk negara kita.